Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Hukum Tata Negara kita lanjutkan. Pada sore ini topiknya adalah dinamika hukum daerah otonomi khusus Aceh. Berbicara mengenai Aceh, maka banyak perhatian yang telah diberikan oleh berbagai pihak untuk Aceh yang menunjukkan betapa banyaknya hal yang harus kita ketahui tentang Aceh ini. Dalam kaitan dengan hukum tata negara Indonesia, Aceh merupakan salah satu daerah yang berstatus provinsi dengan predikat daerah otonomi khusus. Sebelumnya tidak dikenal istilah otonomi khusus, tapi dikenal dengan istilah daerah istimewa. Sebagaimana juga beberapa daerah provinsi lain di Indonesia. Provinsi Aceh mulai terbentuk secara resmi, secara de jure pada tahun 1956. Pada awal kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1945, Aceh bergabung dengan Indonesia ini dengan status yang diperolehnya sebagai daerah keresidenan. Namun demikian, perkembangan dan dinamika politik di Indonesia pada masa awal-awal kemerdekaan ini ditandai oleh beberapa hal yang menunjukkan bahwa Aceh ini merupakan salah satu daerah yang sangat dinamis. Karena masyarakat Aceh ini adalah masyarakat yang sangat kuat karakternya, sangat kuat moralitasnya, terutama didasari oleh jiwa keislamannya, semangat keislamannya. Hal ini telah terbukti ketika Belanda menjajah Nusantara ini selama 350 tahun, tetapi Belanda tidak berhasil menetap di Aceh sebagai penjajah. Tetapi mereka melakukan perang secara sporadis untuk menaklukkan Aceh. Oleh karena itu, daya juang masyarakat Aceh yang dilandasi oleh semangat Islam ini menyebabkan Belanda ini tidak sempat duduk secara aman di Aceh ini. Ketika Aceh bergabung dengan negara Republik Indonesia, maka Aceh berada dalam Provinsi Sumatera Utara. Karena pada waktu itu belum terbentuk bentuk negara yang tetap, meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah ditetapkan negara Indonesia sebagai negara kesatuan, tetapi pihak Belanda masih terus mempengaruhi berbagai pihak supaya Indonesia ini menjadi negara federal. Sehingga sempat beberapa lama Indonesia ini menjadi negara federal, itu sejak diberlakukannya Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949
sampai dengan 1950. Nah, dinamika politik di Aceh ditandai dengan hal-hal yang sangat positif. Yang pertama, bahwa masyarakat Aceh ini yang telah menyatakan diri bergabung dengan negara Republik Indonesia mempertahankan keberadaan Indonesia yang telah diproklamirkan ini dengan segala cara. Dengan semangat perjuangan rakyat Aceh ini, masyarakat Aceh mengorbankan jiwa raganya untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Yang perlu diketahui oleh generasi muda sekarang adalah betapa masyarakat Aceh itu secara sukarela mengumpulkan hartanya untuk menyumbang 2 pesawat terbang kepada Presiden Republik Indonesia yang terkenal dengan nama Selawah RI-1 dan Selawah RI-2 yang digunakan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta untuk mengontrol dan melaksanakan kegiatan kepresidenannya. Di samping itu, masyarakat Aceh juga menyumbang hal-hal lain, termasuk ketika Presiden dan Wakil Presiden ditangkap oleh Belanda, diasingkan, sehingga putus komunikasi di antara para pemimpin nasional, antara Presiden dan Wakil Presiden dan para menteri-menterinya. Di Aceh ada yang namanya Radio Rimba Raya yang berperan untuk menyambung atau menyalurkan komunikasi supaya tidak terputus antara pemimpin bangsa ini. Di samping itu juga banyak hal lain yang disumbangkan oleh masyarakat Aceh ini. Namun demikian, ringkasnya yang perlu kita katakan bahwa para pemimpin Aceh pada waktu itu merasa kecewa dengan pemerintah RI pada waktu itu. Oleh karenanya, pemimpin Aceh yang bernama Tengku Muhammad Daud Berai menyatakan melawan pemerintah dengan mendirikan Darul Islam pada tahun 1953. Kemudian Presiden Soekarno berusaha untuk merangkul kembali Tengku Muhammad Daud Berai ini supaya tetap berada dalam pangkuan negara Republik Indonesia. Dari gerakan Darul Islam ini, kemudian masyarakat Aceh yang sebagian besar mendukung Darul Islam ini menunjukkan sikapnya yang positif untuk menerima perdamaian yang disepakatkan oleh pemerintah Indonesia melalui misi Mr. Hardy. Yang waktu itu Mr. Hardy ini menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri. Oleh karena itu dicapai perdamaian dan Aceh menjadi provinsi pada tahun 1956. Kemudian tahun 1957 diangkat Ali Hashmi sebagai Gubernur Aceh, yang kemudian merumuskan cita-cita masyarakat Aceh ini bersama-sama dengan berbagai elemen masyarakat Aceh. Salah satu hal yang penting dicatat bahwa dengan Undang-Undang tahun 1956 ini Aceh diberikan status istimewa, sehingga Provinsi Aceh waktu itu disebut dengan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, disingkat dengan Dista Aceh. Sering disingkat dengan Dista Aceh. Nah, keistimewaan ini mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu keleluasaan untuk
menjalankan syariat Islam. Karena darah daging orang Aceh adalah Islam. Oleh karena itu hal yang pertama-tama diperjuangkan adalah bagaimana melaksanakan syariat Islam di Aceh. Aspek kedua yang diakui sebagai istimewa adalah aspek adat istiadat Aceh. Dan yang ketiga adalah aspek pendidikan. Artinya ketiga komponen keistimewaan Aceh ini mendapatkan prioritas dalam program pembangunan di Aceh pada masa itu. Pada tahun 1959 didirikan Fakultas Ekonomi yang merupakan pendidikan modern tinggi yang pertama. Kemudian tahun 1960 didirikan juga Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan. Dan tahun 1961 didirikan Fakultas Hukum. Dengan adanya tiga fakultas ini, maka lahirlah Universitas Syah Kuala. Yang sekarang menjadi Universitas Negeri yang tertua di Aceh. Kemudian pada masa itu juga tahun 1961 didirikan juga Institut Agama Islam Jamiah Ar-Raniri yang memfokuskan diri pada pendidikan tinggi agama Islam. Dengan demikian, dengan lahirnya dua perguruan tinggi negeri di Aceh ini, maka suasana damai di Aceh ini mulai tampak dengan nyata. Karena bagaimanapun perasaan masyarakat Aceh yang kecewa dengan pemerintah pusat mulai diobati dengan lahirnya dua perguruan tinggi negeri ini. Ini sejarah yang penting bahwa Aceh ini banyak menyimpan hal-hal yang harus digali dan diketahui oleh para generasi muda sekarang. Jadi para mahasiswa tentu harus menggali lagi apa yang saya sampaikan ini, karena ini hanya kulit saja yang saya sampaikan, tapi isinya banyak sekali. Kemudian ketika pemerintah berganti, terjadinya revolusi nasional yang dikenal dengan G30 SPKI pada 1965, Aceh masih berstatus provinsi, dan sejak berganti pemerintah dengan pemerintah Orde Baru mulai tahun 1966, ini Aceh menjadi daerah yang cukup stabil, sama dengan daerah lain di Indonesia. Suatu hal yang juga sifatnya momentum penting di dalam perubahan dinamika masyarakat Aceh ini adalah ketika pada tahun 1974 dibangun kilang gas alam raksasa di Aceh Utara. Kilang gas raksasa ini dibangun oleh pemerintah Indonesia melalui kerjasama PT Pertamina dengan Mobil Oil, sebuah perusahaan Amerika, bersama dengan juga Exxon Oil, dan satu perusahaan dari Jepang, yaitu JAPEC kalau tidak salah. Jadi dengan dibangun kilang gas raksasa ini, Aceh kembali menjadi pusat perhatian dunia. Nah, pada waktu itu, berbagai orang dari luar Aceh datang, ikut berkontribusi dalam pembangunan kilang gas alam raksasa ini. Dan 2 tahun kemudian, yaitu pada akhir tahun 1976, lahir Gerakan Aceh Merdeka yang dipimpin oleh Hasan Tiro. Nah, antara pendirian kilang gas alam raksasa dengan pemberontakan yang disebut dengan nama Gerakan Aceh Merdeka atau dengan nama yang lain pada waktu itu, yaitu pada bulan Desember 1976, maka kondisi Aceh ini mulai bercampur aduk antara keinginan untuk
mengolah, mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya alam, yaitu gas alam, natural gas, bercampur dengan gerakan yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia ini, yang mulai berkembang di berbagai daerah. Kemudian dalam masa produksi gas alam ini yang dilakukan oleh PT Arun, Natural Gas Liquefaction, biasa disingkat begitu, PT Arun NGL, Natural Gas Liquefaction. Jadi pada masa ini Aceh menjadi pusat ekonomi yang cukup penting, bukan hanya Indonesia tetapi juga di Asia. Kalau istilahnya, mengapa penting, seperti adanya gula begitu. Di mana ada gula tentu di situ ada semut. Maka banyak orang yang berdatangan ke Aceh Utara untuk mencari rezeki dari adanya pendirian kilang gas alam raksasa itu. Nah, kemudian dalam kondisi yang agak kontradiksi, di satu sisi perusahaan raksasa ini jalan terus, tapi di sisi lain juga ada pemberontakan gerakan Aceh Merdeka. Ini menimbulkan tentu bermacam hal yang mungkin mengganggu bagi sebagian orang proses kehidupan dan kedamaian masyarakat di Aceh ini. Tapi secara umum tentu kondisi tidak begitu buruk, sehingga mayoritas masyarakat juga bisa menjalankan kehidupan secara normal. Namun demikian, ketika pemerintah menerapkan status Aceh sebagai daerah operasi militer mulai tahun 1989, ini ketegangan mulai terasa di Aceh. Artinya masyarakat tidak terlalu bebas lagi dalam menjalankan kegiatannya, namun diperlukan kehati-hatian di dalam berbagai aktivitasnya, sehingga tidak menimbulkan efek negatif atau tidak memperburuk situasi yang ada. Status Aceh sebagai daerah operasi militer ini berakhir ketika pemerintahan Orde Baru berhenti pada tahun 1998. Ketika itu Presiden Soeharto mundur dan Wakil Presiden B.J. Habibie meneruskan jabatan presiden ini. Dia naik menjadi presiden yang ketiga Republik Indonesia ini. Barulah berakhir status Aceh sebagai daerah operasi militer. Namun demikian kondisinya ini akan semakin dinamis, ya, karena tidak ada lagi status daerah operasi militer. Dalam masa dinamika politik era reformasi nasional tahun 1998 sampai dengan 1999, kemudian diikuti oleh tindakan daerah disebut dengan daerah Aceh ini sebagai daerah darurat sipil. Ketika Aceh ditetapkan menjadi daerah yang berstatus darurat pada masa pemerintah Presiden Megawati, ini kondisinya mulai mencekam. Dan kemudian kondisinya tidak menentu, kemudian Presiden Megawati meningkatkan status Aceh sebagai daerah darurat militer, martial law. Nah, dengan demikian maka perhatian dunia untuk Aceh ini semakin banyak. Barulah dirasakan bahwa betapa besarnya perhatian dunia kepada Aceh ini
tidak hanya karena sumber daya alam, gas alam yang melimpah ruah, tetapi persoalan politik yang begitu rumit menarik perhatian berbagai masyarakat dunia ini. Secara hukum yang perlu diketahui bahwa pada tahun 1999 dalam masa awal reformasi itu, pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 yang menegaskan kembali bahwa Aceh ini mempunyai status sebagai daerah istimewa dalam bidang yang kita sebut tadi, yaitu bidang syariat Islam, termasuk peran ulama di sini, kemudian bidang adat istiadat dan budaya Aceh, dan yang ketiga adalah bidang pendidikan. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 ini kurang begitu populer. Kemudian pada tahun 2001 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 ini merupakan undang-undang yang mengatur kembali status keistimewaan Aceh ini menjadi daerah dengan status otonomi khusus yang telah disusun sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 ini berjudul itu Undang-Undang tentang Nanggro Aceh Darussalam. Jadi istilah Nanggro Aceh Darussalam ini menggantikan predikat lama Provinsi Aceh sebagai daerah istimewa, kemudian berubah menjadi Provinsi Aceh sebagai Nanggro Aceh Darussalam. Tentu saja dengan nuansa Nanggro Aceh Darussalam yang bermakna Nanggro itu negara atau negeri, Aceh Darussalam ini merujuk kepada nama Kesultanan Aceh pada masa lalu. Pada masa Sultan Iskandar Muda, Aceh ini bernama Aceh Darussalam. Jadi ingin dikembalikan pikiran generasi muda ini bahwa Aceh dulu adalah sebuah negara besar yang bernama Aceh Darussalam. Sehingga undang-undang ini disebut dengan Undang-Undang Nanggro Aceh Darussalam. Namun demikian, karena situasi yang begitu tidak kondusif pada masa darurat sipil dan darurat militer, di mana terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang cukup serius di Aceh di berbagai tempat, akibat adanya konflik antara GAM dan RI, pelanggaran hak asasi manusia ini sepertinya tidak terhindarkan. Dan ini juga menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat dunia untuk datang ke Aceh. Kemudian pada akhir tahun 2004, Allah menetapkan terjadinya gempa bumi yang cukup dahsyat yang diikuti oleh tsunami. Yang kita sudah tahu semua bahwa tsunami itu air laut naik ke darat yang mengakibatkan hampir 300.000 orang Aceh meninggal dunia, baik yang bisa dikenali maupun yang tidak dikenali karena dahsyatnya bencana alam yang terjadi pada akhir tahun 2004 itu. Dan pada masa itu juga berdatangan berbagai bangsa ke Aceh untuk memberikan bantuan. Yang kemudian didirikan juga Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan NIAS untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi terhadap dampak yang terjadi akibat terjadinya gempa bumi dan tsunami di Aceh itu. Setelah itu,
Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah RI mulai melakukan perundingan untuk mencari solusi damai bagi Aceh. Tapi kondisinya sudah begitu rumit. Perundingan ini dilakukan dengan bantuan dunia internasional, terutama Uni Eropa. Diadakan perundingan pertama di Davos, Swiss pada tahun 2000. Kemudian beberapa kali pertemuan di Davos ini gagal. Yang waktu itu disebut dengan istilah humanitarian pause yang digagaskan oleh Harry Dunant Center. Setelah gagalnya jeda kemanusiaan ini, dilanjutkan dengan proses perundingan berikutnya yang disebut dengan penghentian permusuhan. Penghentian permusuhan ini yang melibatkan juga berbagai negara Eropa dan negara-negara besar lain seperti Amerika Serikat, yang mungkin juga Jepang pada waktu itu, juga kemudian mengalami kegagalan. Dan fase ketiga dimulai ketika dilakukan perundingan yang disponsori oleh Uni Eropa dan dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia yang terkenal sebagai orang yang melakukan perundingan perdamaian di berbagai negara, yaitu Martti Ahtisaari. Martti Ahtisaari ini orang yang sangat berwibawa yang memimpin perundingan antara GAM dengan pemerintah Republik Indonesia ini di Helsinki, di ibu kota negara Finlandia. Ini kemudian setelah melakukan perundingan yang cukup intensif, berhasil mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding, nota kesepahaman, pada bulan Agustus 2005. Setelah dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam MOU Helsinki yang biasa dibuat begitu, disusullah undang-undang yang kemudian menjadi dasar bagi otonomi khusus Aceh, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 dengan sebutan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh. Tidak ada lagi istilah istimewa, tidak ada lagi istilah Nanggro Aceh, tapi hanya ada kata Aceh, tapi ditambah dengan kata pemerintahan. Jadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh didasarkan dari hasil perundingan yang kita sebut tadi, di mana pihak yang berunding itu sepakat bahwa undang-undang ini merupakan solusi damai bagi Aceh yang bergolak begitu lama, dan berbagai pihak mengharapkan bahwa undang-undang inilah yang akan menjadi dasar bagi pelaksanaan pemerintahan di Aceh sesuai dengan perkembangan zaman. Tentu undang-undang ini sehingga sekarang masih berlaku. Ada beberapa hal yang baru di sini yang mungkin perlu kita sebutkan, bahwa antaranya adalah yang pertama, Indonesia ditetapkan adanya partai politik lokal. Ini kan tidak ada di tempat lain di Indonesia. Hanya dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 inilah ditetapkan adanya partai politik lokal di Aceh yang tidak ada di provinsi lain pada waktu itu. Begitu juga pada undang-undang yang lama itu nomor 18 tahun 2001, itu juga ditetapkan adanya pemilihan langsung gubernur yang juga pertama adalah undang-undang Aceh ini. Jadi kedua undang Aceh ini memperkenalkan hal-hal baru di dalam sistem tata negara Indonesia ini. Di samping partai politik lokal, dalam undang-undang pemerintah Aceh juga ditetapkan bahwa Aceh mempunyai wewenang untuk
melakukan pengelolaan bersama atas sumber daya alam minyak dan gas bumi di Aceh. Dengan dasar ini maka kemudian dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi di Aceh. Ini merupakan hal-hal yang sifatnya penting yang perlu diketahui di dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh ini. Tentu saja kita juga harus memperhatikan apa sebenarnya yang harus kita ambil pelajaran. Bahwa kondisi Aceh yang telah kita gambarkan secara ringkas ini menunjukkan adanya konspirasi atau konstelasi yang luas ya dalam hal mengelola berbagai hal di Aceh ini. Baik mengelola sumber daya ekonomi maupun mengelola konflik, ini tidak bisa lepas dari konstelasi politik dunia. Karena zaman kita ini adalah zaman globalisasi, maka perlu anak-anak muda sekarang ini memperhatikan bahwa apa yang kita dapat ambil pelajaran dari kasus Aceh ini, bahwa kita hidup ini tidak bisa lepas dari pengaruh globalisasi. Jadi konstelasi politik dan ekonomi ini mewarnai dan mempengaruhi terus-menerus perkembangan dan dinamika hukum di negara kita, termasuk di Aceh ini. Jadi saya kira ini yang untuk bahan untuk diskusi para mahasiswa agar mengetahui bagaimana dinamika hukum yang menyangkut dengan otonomi khusus Aceh yang sekarang sudah berlangsung sekian lama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.